Sampurasun, selamat datang di Ruang Cerita bersama gua Fajar Surya Budiman. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu sehat walafiat dimanapun kalian berada. Buat teman-teman yang sudah harus bekerja di luar, tetap jaga kesehatan dan tetap ikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan buat teman-teman yang masih memiliki privilege kerja di rumah atau WFH, tetap jaga kesehatan dan sampaikan salam saya buat keluarga kalian dimanapun kalian berada. Di episode kali ini suatu kehormatan, suatu kebanggaan dan suatu ya seperti kayak reuni lah. Kami sudah lama banget gak ketemu dengan sosok perempuan satu ini. Beliau sudah sangat sibuk sekarang. Beliau kalau saya sedikit bacakan CV beliau karena terlalu banyak jadi kita singkat aja lah. Salah satunya beliau dulu pernah melanjutkan kuliah S1-nya di Rusia, jurusan International Relationship. Kemudian juga beliau menjadi salah satu pengurus pusat TIDAR. Kemudian juga beliau menjadi bagian dari tim di Kementerian Pertahanan. Dan juga sekarang lagi fokus untuk bagaimana ketahanan pangan. Kita akan banyak mengulik tentang sosok beliau ini. Dan beliau akan membagikan tips and triksnya bagaimana beliau bisa sukses hingga sekarang. Dan sudah tersambung melalui via udara dengan Novalia Hartono. Halo. Halo Mas Fajar. Wah. Long time no see. I think it's about a year. Lebih dari setahun ya kayaknya. Lebih dari setahun. More than year, ya. Aduh, jadi nih. Ya, sampai udah punya anak, anaknya udah gede ya. Sumpah ya aku nih akhirnya memberanikan diri lagi DM. Wah, mudah-mudahan beliau nggak sibuk. Akhirnya aku minta waktunya nih teman-teman pendengar Ruang Cerita nih. Alhamdulillah beliau berkenan hari ini untuk share lagi tentang pengalaman beliau nih yang luar biasa. Jadi sebelum kita akan mengulik lebih dalam tentang ketahanan pangan dan aktivitas beliau, aku pengen tahu dulu dong, kita kan sudah menuju 6 ke 7 lah hampir di kala pandemi ini kan. Pastilah semua aktivitas ataupun segala kegiatan mengalami banyak perubahan. Dan mungkin dirimu banyak plan yang sudah disiapkan ternyata harus berubah karena kan pandemi ini kan. Tapi ada nggak sih hikmah positif apa yang mungkin bisa seorang Novalia ambil dari pandemi ini yang mungkin kira-kira bisa dibagikan lagi ke teman-teman pendengar Ruang Cerita yang sekarang lagi dengar kita nih? Okay, thank you so much Mas Fajar. Anyway, it was so great to see you today. So mungkin hari ini sih, I think I want to talk more to from myself ya, karena biasanya mungkin perspektif saya adalah itu mungkin about the country or about the people. Tapi mungkin hari ini I want to talk from my heart gitu, so special for you. Yay, thank you. Yeah, so Mas Fajar sebenarnya sih hikmahnya bagi saya itu adalah waktu ya. Yeah. Jadi sometimes waktu itu memberi kita we do realize if time is very precious for us. Jadi dan itu membuat kita untuk semakin melihat sebenarnya productivity kita itu seberapa sih gitu. Karena gini, work from home with work from office itu kadarnya beda banget ya gitu. Betul, jadi kita itu bisa tahu sebenarnya apa sih pekerjaan kita itu, apakah sehat, apakah tidak sehat, apakah optimal, apakah ada yang harus diperbarui ataupun tidak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua sih, I honestly never have work from home, Pak. Saya dari awal tidak pernah mendapatkan work from home. Jadi karena kami mendapatkan banyak tugas negara, tugas kami adalah bagaimana caranya this country is safe gitu kan. jadi it's our responsibility to never even get rest gitu kalau boleh dibilang ya. But I'm happy to do that. I'm happy to be with the people. I'm happy to do with the country, to the country anyway. Jadi memang my boss, atasan saya, bukannya tidak mau memberikan work from home, tapi banyak sekali hal-hal militer atau non militer yang kita harus pikirkan, termasuk di masa pandemi begitu. Bagaimana caranya kita membantu kementerian-kementerian lain atau bahkan
di Kementerian Pertahanan sendiri gitu. Kita harus memberikan sebuah solusi atau beberapa solusi gimana caranya we're still good gitu. Kalau menurut saya sih hikmahnya sih kita lebih aware terhadap kesehatan sih yang pertama, karena itu adalah salah satu hal yang kita sepelekan ya. Iya benar, dan it's a good people start to do sports, dinamika perubahannya itu bagus sekali gitu, dan nggak apa-apa itu kan menjadikan sesuatu yang positif ya. Jadi kita harus lihat dari segala arah aspek, ya. Jadi ya memang ya positifnya pemerintah menjadi aware bagaimana sih caranya meningkatkan kualitas kesehatan di berbagai negara atau di negara kita sendiri ya, especially our country gitu. Dan itu sangat bagus karena kita kan nggak hidup di sekarang aja kan, we need to make our country sustain, and I think itu sisi positifnya. Even we need to go rock and down to face it. But at least there is something we can realize gitu dari kejadian itu gitu. Iya. Tapi tadi penting banget yang tadi aku garis bawahi juga, dirimu bilang bahwa kesehatan itu sekarang menjadi penting banget. Kalau dulu ya kita tuh bilang bro sis sehat-sehat ya. Kalau dulu kan sehat-sehat itu sebagai basa-basi. Tapi kalau sekarang tuh sehat-sehat tuh menjadi suatu doa yang diucapkan dari kita buat teman kita ataupun siapapun itu, yang sekarang menjadi yang diaminkan paling utama nih kalau menurutku ya gitu. Karena kalau kesehatan betul. Kita dapatkan, semua pun nanti mengikuti kalau menurutku gitu sih ya. Benar gak sih? Betul. Of course, kesehatan kehidupan dong. Iya. Kalau nggak sehat, how you can think. Kalau nggak sehat, how you can work, how you can live. Jadi emang itu alhamdulillah itu menjadi suatu aspek yang sekarang diseriuskan gitu. Kalau dari dulu bukannya kita menyepelekan, tapi kita menganggap itu hal yang biasa. Kesehatan it's like kalau misalnya, karena gini, kalau di luar negeri ya, kalau especially di Rusia, kalau kita mengucapkan halo pasti dibarengi dengan apa kabar. Jadi semenjak dari sana saya selalu membiasakan kalau ketemu, hey apa kabar. Kalau di Indonesia kayaknya jarang banget ya, orang ketemu terus nanya, hey apa kabar gitu. Nah jadi itu kan, iya benar, aspeknya adalah sebenarnya kesehatan ya, more to about a healthy or a feeling gitu. Jadi kalau sekarang pasti everybody gimana lu sehat gitu. Jadi mereka itu aware sama more to give attention to another people, and it's good actually, it's pretty good. Setuju. Nah tadi nih Novalia juga sempat singgung tentang Rusia. Jadi teman-teman pendengar Ruang Cerita, Novalia ini dulu melanjutkan S1-nya. Tadi aku sempat juga mention di awal jurusan International Relationship ya kan di Rusia. Nah boleh dong bagi tips and tricksnya buat teman-teman nih yang mungkin masih galau ataupun yang mungkin Kak next aku nih pengen banget loh kuliah tapi di luar negeri gitu, tapi mungkin kita belum dapat insight dalam artian Kak apa ya yang mungkin passion saya di apa, ataupun mungkin kira-kira yang related dengan kerjaan saya tuh seperti apa. Nah mungkin ada nggak sih tips sederhana dari seorang dirimu yang mungkin teman-teman adik-adik yang masih SMA ataupun yang mungkin tahun ini belum dapat bisa melanjutkan ke luar negeri seperti itu, tips sederhana dari seorang Novalia buat teman-teman pendengar Ruang Cerita yang sekarang lagi dengar. Tipsnya yang pertama pasti menganalisa diri sendiri, itu sudah pasti, dan saya rasa orang-orang atau anak-anak muda yang punya intensi untuk berkuliah ke luar negeri pasti bisa menganalisa dirinya sendiri sejak dini. Karena apa? Kemauan untuk bersekolah di tingkat atau jenjang yang lebih tinggi itu kan didasarkan dari inisiatif ya. Orang yang memiliki inisiatif itu tentunya orang yang pengen lebih maju. So I think they're pretty good to analyze themselves, if I must say ya, karena bagi saya kayaknya nggak semua orang pengen punya inisiasi, mah aku mau kuliah di luar negeri, mah aku mau kuliahnya di UI, mah aku maunya kuliahnya di mana. Kayaknya nggak setiap orang have the will and desire. So kalau misalnya kalian sudah punya the will, kalian harus analyze yourself and your potential. And also your passion. Sebenarnya more into passion sih. Tapi kalau boleh jujur, dulu passion saya bukan politik. Kalau sekarang memang langsung belok ke politik. Dulu dirimu apa passionnya? Menarik nih. Actually my passion is fashion designer, Pak.
Oh iya? I want to I want to be somebody in entertainment actually. Gitu. Dan dari muda memang I join agency, ikut agensi ini, agensi itu, gitu. Jadi waktu saya ke dunia politik, sometimes now I feel so funny because when I'm in junior high school, gue join dance class or modeling class or something. Itu nggak pernah kepikiran kalau besoknya waktu udah umur 25 itu jadinya politisi, itu nggak pernah gitu, nggak pernah kepikiran. Iya. Tapi memang I think I feel blessed that I'm here karena mungkin itu ini ya doa orang tua kali ya gitu, karena saya kan anak satu-satunya ya. So orang tua saya tuh tidak mengizinkan saya untuk tetap di entertainment, melanjutkan entertainment gitu. Jadi kalau saya kan pengen nih sekolah jadi fashion designer gitu. Kalau nggak di Arfa Jakarta di mana gitu kan, di luar negeri gitu. Tapi enggak, kamu berangkat aja ke sini gitu. Dan it was my parents' order and I do what they want me to do. Nah dari situ saya setahun tuh sempat stres di Rusia, sempat shock. I have shock culture, stress and anything. But I'm battling with it. Tapi habis itu ya saya mau nggak mau harus memiliki kehidupan normal di sana. So I go through every ups and down, dan akhirnya bekerja banyak bantu KBRI Moskow, dan akhirnya ternyata saya kok punya ketertarikan di dunia sosial ya. Jadi waktu itu my friend yang namanya Dr. Act Global, sebenarnya foundernya adalah dokter from Ghana dari universitas di Moskow, and also with two of my friends dari Malaysia. Gitu. Nah ini tuh kita itu kayak feeding homeless, and sometimes we give them free medical check up di beberapa tempat untuk homeless people gitu di Moskow. Dari situ ternyata hati saya itu tergerak untuk misi-misi sosial. Dan akhirnya waktu balik ke Indonesia, barulah saya menemukan bahwa let's join this. So I join dulunya itu di Gerindra Jawa Timur gitu. Tapi akhirnya karena because of link and akhirnya I can represent myself, and saya bisa explore dengan teman-teman, akhirnya masuk ke pusat. Awal kalau boleh share juga, misalkan awal mula dirimu. Saya ataupun gue menentukan Gerindra sebagai tempat saya belajar, Tidar khususnya Tidar misalkan sebagai tempat belajar saya untuk melanjutkan seperti yang kamu tadi bilang kan, bahwa dari tergerak sosial di Rusia itu kemudian kamu aplikasikan di Indonesia. Nah, kenapa memilih waktu itu Gerindra atau Tidar juga sebagai tempat untuk belajar dirimu? Good question actually. So jadi dulu waktu saya di Moskow, saya banyak membantu duta besar untuk menerima berbagai delegasi dari Indonesia, terutama anggota-anggota DPR, menteri atau sampai presiden ya. Waktu itu Pak Jokowi juga sempat Russia Summit. Nah waktu itu karena saya orang yang suka belajar, I analyze every each of them, Saya melakukan beberapa, bukan riset ya, tapi more to kalau ngobrol sama orang partai ini tuh gimana sih gitu, kalau sama ini tuh gimana sih, apa sih yang mereka kadang ngomongin, apa sih yang kadang mereka antar anggota dewan itu kerjain gitu. So I analyze them, saya pelajari beliau-beliau semua. Turns out yang orang-orangnya lebih nyambung untuk berinteraksi dengan saya dan memiliki mungkin visi misi yang bagi saya itu lebih modern dan lebih berinovasi, itu adalah Gerindra. Karena menurut saya kenal dengan semua, I think almost banyak tinggi partai dari beberapa partai, tapi I choose Gerindra as my home now. Officially tahun berapa sih dirimu masuk ke 2016. 2016. Baru kok. Hingga sekarang. Hingga sekarang.
Tapi kalau boleh tahu, fokus utama Tidar sendiri yang menjadi salah satu apa bilangnya sayap Gerindra ya bilangnya? Sayap Partai Gerindra. Sayap Partai Gerindra yang untuk mungkin khusus pemuda kali ya, kalau yang aku tahu. Koreksi kalau aku kurang salah. Iya. Betul ya? Fokus utamanya mungkin yang setahu aku lihat di Instagram tuh, kan aku sering kepo-kepoin juga kan gitu kan, adalah bagaimana aku lihat gitu ya, please koreksi kalau kurang tepat, menginspirasi anak-anak daerah untuk supaya dia bisa berkreatif, bisa membanggakan Indonesia utamanya. Dan yang aku senang adalah yang aku tahu pribadi adalah Pak Prabowo itu sangat benar-benar NKRI banget dan benar-benar yang Indonesia harga mati banget nih, aku tahu gitu. Dan aku kan pernah ketemu beliau mungkin pada waktu itu masih aku jadi kru tim di salah satu TV itu kan, pada saat calon presiden wakil presiden di 2019. Aku ngeliat tuh kan di backstage gitu ya, bener-bener tuh jiwa NKRI-nya tuh bener-bener ditularkan banget ke semua lini ya, dalam artian baik itu yang di level top A ataupun saya masih di junior gitu. Beliau tuh bener-bener menerapkan banget sih yang aku lihat, dan itu diterapkan juga di Tidar untuk sebagai bahwa lu boleh berkreativitas ataupun apa tapi tetap NKRI harga mati. Bener gak sih? Coba koreksi kalau kurang saya. Bener. Ya, honestly, kenapa bagi saya, menurut saya sih kalau misalnya kalau mungkin Mas Fajar juga analyze beberapa sayap partai muda, mungkin memang bisa dibilang Tidar adalah salah satu yang paling terdepan ya. Kalau kita dan teman kita dari APG atau dari PAN atau dari Demokrat dan PDIP sendiri gitu, mungkin memang kami lebih mengakomodir para pemuda-pemudi Indonesia sih yang ingin masuk ke dunia politik, tapi mungkin mereka merasa zona mereka itu belum sebagai zona-zona yang serius banget. Karena di Tidar itu kan 17 sampai 35 tahun ya. Okay. Jadi aku 17 lah. Jadi di Gerindra itu kalau misalnya di Gerindra itu Mas Fajar itu misalnya mau masuk itu diberikan option. Oke. Jadi salah satunya adalah saya partainya yaitu Tunas Indonesia Raya. Ada saya partai lain yaitu Satya, biasanya itu cowok-cowok ya semuanya, tapi itu tidak terbatas umur. Memang kalau Tidar itu lebih ke kita itu lebih ke millennials yang modern gitu loh. Visi misinya tuh always into something new, always into, kita itu benar-benar mengikuti era banget, benar-benar zaman now lah kalau dibilang. Jadi bukan sebatas berorganisasi, tapi bagaimana caranya kita menciptakan karya-karya. Contohnya kalau misalnya kita itu ada pilpres ataupun election, pasti kita akan menjadi salah satu bagian tim yang kayak merencanakan hal-hal yang sifatnya itu modern, muda, inovasi, millennials gitu. Jadi Pak Prabowo is pretty trust us to do those campaigns gitu. Dan I think di semua Indonesia ya, dan kami memiliki fasilitas yang istilahnya fasilitas organisasi yang alhamdulillah sudah sangat baik di seluruh Indonesia. Gitu. Jadi di 34 provinsi kita sudah penuh, di semua kabupaten, PC, PD, daerah provinsi kita sudah ada gitu. Ya, jadi waktu itu aku pernah sempat ketemu dengan Ibu Rahayu Saraswati pada saat beliau masih menjadi anggota DPR. Karena waktu itu kan concernnya beliau tuh untuk perempuan dan anak. Nah, waktu itu kan aku juga betul. Bersinggungan dengan beliau karena waktu itu masih di salah satu kementerian gitu kan. Dan itu beliau waktu itu pernah turun bareng sama kami di kementerian juga, karena waktu itu beliau tuh wilayahnya kalau nggak salah Jawa Tengah deh, waktu itu kan. Terus sempat pernah juga ketemu dengan Bang Aryo juga di beberapa event pada saat aku masih di kementerian. For information, Bang Aryo ini adalah ketua umum dari Tidar. Betul, Mas Aryo Johadikusumo. Jadi Tidar tuh singkatan tuh. Tidar tuh singkatan Tunas Indonesia Raya. Tunas Indonesia Raya. Teman-teman kalau misalnya mau gabung bisa nih. Nah, ini nih Instagramnya nih. Oke, good. Yoi. Thank you. Karena aku kepoin juga. Karena aku jujur ya Mas. Iya, baik itu Mbak Rahayu ataupun Mas Aryo beberapa kali event kan sering, meskipun aku hanya di balik layar tapi
sering melihat ketika beliau ngobrol di atas panggung ataupun sebagai orang umum, nggak ada bedanya, dalam artian kan mungkin aku nggak tahu ya, koreksi kalau misalnya aku kurang tepat, tapi ada beberapa anggota DPR yang mungkin pada saat di depan umum beda menjaga image-nya gitu, tapi beliau nih nggak ada bedanya gitu lah, dan itu yang mungkin salah satu juga membuat aku mungkin aku belum bisa bergabung dalam tapi campaign gini aku senang banget gitu, apalagi kan dari tone kalau grafis gitu ya kan, anak aku juga kan di grafis juga tone-nya tuh milenial banget, kemudian juga tidak kaku, bahasanya juga memang easy gampang dimengerti gitu-gitu. Dan mungkin ada nggak sih program yang sekarang nih yang lagi disentuh banget oleh teman-teman Tidar, utamanya untuk di kala pandemi ini buat teman-teman di daerah yang mungkin Kak aku bisa join nggak Kak, tapi melalui virtual Kah atau bagaimana gitu, ada nggak sih kira-kira? Tentu. Jadi sebenarnya sih kita ini nggak ada batasan ya, karena kita itu pengennya mengakomodir anak-anak muda yang peduli pada bangsa kan. Nah, kepedulian mereka pada bangsa, kepedulian kita pada bangsa itu sebenarnya bisa ditorehkan dalam bentuk apapun. Oke. Dalam misalnya you just need to snapgram what is your idea about the country, it's actually already your contribution. Jadi nggak mesti yang harus kamu pidato orasi di depan umum, itu it's a old style politik, right? Jadi kita sekarang mengikuti zaman, kita mengakomodir hal-hal yang lebih mudah. Ya contohnya sih memang kita banyak melakukan webinar juga sih tentang discussion and talk juga, dan di setiap daerah itu they never stop their agenda, especially mungkin bagi-bagi masker atau agenda-agenda sosial atau agenda pendidikan atau anak dan perempuan itu lini pengurus daerah kami itu tidak ada yang berhenti meskipun pandemi. Justru di pandemi mereka terus bergerak bagaimana caranya membantu masyarakat dan mengakomodir hal-hal yang bisa mereka kembangkan gitu sih. Nah, memang organisasi namanya partai politik itu kan organisasi ya. Jadi itu bukan keharusan, tapi itu adalah kemauan gitu. Jadi kalau hati sih kalau betul, jadi benar. Jadi kalau misalnya orang yang udah di partai politik atau mungkin di Tidar ya, itu harus orang-orang yang benar-benar have will, ada kemauan, ada perhatian benar untuk masyarakat. Karena kalau enggak, dengan beriringnya waktu, mereka pasti akan ikut-ikutan aja. Betul aja kalau misalnya ada atau nggak ada, kayak gitu kan. Tapi kalau saya rasa Tidar itu we have very strong blood together as a family. Saya bangganya adalah itu ya. Jadi apalagi pengurus pusat dan pengurus daerah itu kita benar-benar kuat align satu dengan yang lain gitu. Kita nggak pernah yang sepi-sepi aja. Setiap hari juga pasti komunikasi, setiap hari juga pasti diskusi. If somebody have problem, we help each other atau gimana, kita kompak banget gitu. Itu yang salah satu yang saya bangga dari Tidar gitu. Dan nggak ada jarak gitu ya antara mungkin senior dengan juniornya, tetap berbagi pandangan, sudut pandang kayak gitu kan, baik itu politik ataupun tentang NKRI ataupun apapun itu sih ya. Aku lihat juga seperti itu sih, berapa kali kan aku lihat juga di waktu itu pada saat aku masih di salah satu lembaga juga di pemerintah kan, di Komisi 1 pun bener banget di beliau tuh memberikan banyak insight juga sih buat aku juga secara pribadi, yang mungkin yang awalnya tuh buta banget tentang akan politik kayak gitu ya. Terus saya terbuka pelan-pelan dari beberapa anggota DPR juga yang sekarang di sana kayak gitu kan. Itu sih yang aku lihat. Terus kemudian berapa kali kan aku liputan juga program dari Tidar juga pada saat sebelum COVID. Pada saat masih di sana kayak gitu kan. Ya gitu-gitu. Intinya senang sih aku. Jadi teman-teman, sekali lagi buat teman yang pengen tahu informasi tentang Tidar, bisa follow Instagramnya di Tunas Indonesia Raya atau Tidar di @pp.tidar. Iya, benar banget. Jadi bagi teman-teman yang pengen beraksi, memiliki aksi atau memberikan aksinya untuk langkah nyata lah ya nih. Kepeduliannya terhadap negara lah, aksi nyatanya gitu. Boleh bergabung dengan Tidar. Oke. Di masing-masing daerah juga ada kok. Ya, betul. Nah, di next pertanyaan nih.
sekarang kan aku juga sering ngepoin dirimu di Instagram story. Berapa kali dirimu keliling daerah dari Palembang, Kalimantan, ketemu gubernur, ketemu orang-orang hebat semua lah. Yang fokusnya adalah bagaimana dirimu share ataupun memperkenalkan tentang program juga yang dari salah satu Bapak kita, Bapak Menteri Prabowo Subianto kan, tentang ketahanan pangan kayak gitu kan. Boleh dong Kak share tentang memang gimana sih pentingnya kita nih sebagai warga negara, apalagi teman-teman milenials untuk lebih care, lebih peka tentang emang ketahanan pangan tuh seberapa penting sih buat kita semua nih? Wah, itu pertanyaan yang sangat apa ya? Sangat penting banget nih hari ini karena lagi isu banget kan. Bener. Isu banget nih COVID untuk ketahanan pangan. Iya, jadi benar bro. Jadi kita harus menyadari kalau sebenarnya threat of militer itu tidak hanya dari sisi militer. Ada dua, yaitu militer and near militer. Nah, kalau near militer kita sudah lihat sendiri sejak dari Februari kita berperang dengan sesuatu yang sebenarnya itu gak bisa kita lihat. Iya, benar-benar. We don't know how to prevent that, right? Jadi itu adalah salah satu near militernya gitu. Dan kebetulan sekali selama ini itu kita kurang aware terhadap hal-hal itu gitu. Nah, lalu dan ini tuh pas banget momennya 2019 Bapak Presiden kita Pak Jokowi itu baru mengesahkan sebuah undang-undang yang namanya Undang-Undang PSDN, Pengelolaan Sumber Daya Nasional. Nah, dalam pengelolaan sumber daya nasional itu tugasnya adalah mentransformasikan sumber daya nasional menjadi ketahanan nasional. Nah, salah satu streamnya yang bisa menjalankan stream itu adalah Pak Menteri Pertahanan, gitu, Kementerian Pertahanan, yang harus menjalankan. Lalu akhirnya terjadilah COVID-19 di tahun 2020 di Februari. Terus sebenarnya sempat shock ya. I mean like our team itu kan more into gimana caranya kita menghadapi ancaman near militer nih. Contohnya adalah mungkin di IT ataupun kesehatan ataupun ini itu gitu. Banyak banget kan. Nah, yang harus kita jaga sebenarnya itu adalah pertanian, perikanan, konservasi dan bioenergi kan gitu. Nah, ternyata langsung kejadian gitu di 2020. Kita juga sempat kaget loh. Kok waktu kita lakukan feasibility study, kita pelajari, kita mau jalankan, ternyata langsung kita harus hadapi secara real. Hal yang ternyata itu selama ini kita oh dear Lord gitu loh. In front of our eyes gitu kan. Jadi sekarang tuh kayak kita nggak ada waktu lagi untuk mempelajari hal itu, but we must take action gitu. Karena sudah berbulan-bulan ini kita running. We do marathon Pak untuk bagaimana caranya kita menghadapi hal ini gitu. Jadi memang sih selama ini kan kita fokusnya ketahanan hanya di militer. Nah, kalau di ketahanan pangan itu karena kemarin Bapak Jokowi tadi saya sudah sampaikan kalau beliau mengesahkan sebuah undang-undang. Nah, akhirnya Pak Menhan itu membentuk sebuah tim yang namanya Tim Kridakarya Semesta. Tim Kridakarya Semesta ini itu di bawah Kementerian Pertahanan di bawah Menteri Pertahanan langsung, itu jumlahnya ada sekitar 20 hingga 30 orang profesional termasuk saya yang membantu Bapak Menteri untuk melakukan feasibility study tentang ancaman near militer, terutama adalah ketahanan pangan gitu. Karena ketahanan pangan kita kalau misalnya kita menghadapi segala macam ancaman itu hanya bertahan hingga 58 hari gitu. Jadi bagaimana caranya jadi bagaimana caranya kita bisa extend atau we have kita memiliki surplus pangan lah atau itu bukan ketahanan pangan lagi gitu. Tapi tentang bagaimana caranya kita sudah merdeka pangan gitu sih. Tapi sejauh ini aku nggak tahu, koreksi juga kalau kurang tepat, tapi bagaimana respon dari pemerintah daerah sendiri tentang program ataupun yang mungkin juga yang sekarang lagi dijalankan oleh teman-teman juga terkait ketahanan pangan sendiri? Apakah semua itu langsung do action atau hanya ya udah nanti kita pelajarin, besok nanti silakan ya dengan kepala bidangnya ini gitu, atau bagaimana secara sejauh ini kepala pemerintah daerahnya?
Jadi kemarin saya sempat road trip ke dua provinsi, terutama Sumatera Selatan, di Kalimantan dan Sumatera. Kalimantan. Betul. Ya, Kalimantan di Sumatera. Jadi kemarin itu Sumo, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Bangka Belitung. Minggu depan kayaknya Jambi and Aceh, and probably in after August gonna be Papua ya, harusnya gitu. Karena memang jadi kita flashback lagi setelah Pak Menhan itu membentuk tim yang namanya Kridakarya Semesta. Tugas kami adalah bagaimana caranya melakukan feasibility study untuk ketahanan pangan. Lalu akhirnya setelah feasibility study itu hasilnya adalah kita harus membentuk sebuah badan usaha yang itu bisa mengakomodir hal-hal yang menjadi tujuan kita gitu. Tapi fungsinya adalah agile, jadi belum menjadi BUMN ya. Oke, iya. Tujuannya sih we want to be BUMN, tapi turns out waktu ada COVID kita nggak ada waktu nih buat betul. BUMN gitu loh, karena bentuk BUMN itu butuh waktu 1 tahun mungkin ya, benar. yang sangat panjang, dan ternyata oke, gini aja. Jadi Pak Menhan gini aja, gimana caranya kita bisa laksanakan hal-hal ini, hal yang sudah menjadi hasil feasibility study kita. Akhirnya dibentuk badan hukum namanya PT Agro Industri Nasional. Nah, PT Agrinas ini itu memang berada di bawah YKPP, Yayasan Kesejahteraan Pendidikan Prajurit. Kalau mungkin Fajar tahu, itu UPN Veteran, Nanas Nusantara, dulu juga Asabri juga dari situ. YKPP, betul. Nah, kita 99% sahamnya itu dimiliki oleh YKPP. Gitu. Jadi betul, dan seluruh hal yang kita lakukan itu adalah mandat langsung dari Bapak Prabowo. Gitu. Jadi kita sebagai enabler untuk apa yang menjadi visi misi di ketahanan pangan Kementerian Pertahanan begitu. Nah, setelah itu kalau mungkin kemarin Mas Fajar lihat di koran-koran ya. Iya. Mungkin Pak Presiden memberikan kepercayaan kepada Pak Menhan juga untuk mengelola food estate. Itu juga tim kami melakukan feasibility study untuk itu. Gitu. Kita juga menjadi salah satu enabler bagaimana caranya hal-hal tentang pertanian ini bisa dimaksimalkan di beberapa provinsi. Nah, setelah itu untuk menjawab tadi bagaimana respon kepala-kepala daerah, tentunya mereka semua menyadari bahwa ada potensi-potensi yang harus digali lebih gitu. Jadi saya ceritakan background tim saya. Jadi tim saya yang saya sangat banggakan ini, Kridakarya Semesta ini, kebetulan adalah orang-orang very genius. They have passion to the country, 100% to the country. Mereka adalah orang-orang hebat, orang-orang pilihan, dan orang-orang yang benar-benar mau bekerja untuk rakyat dan masyarakat. 260 juta orang, 24x7 gitu. Jadi Pak Menhan memang banyak anak muda, kita 85% semua anak muda, sisanya adalah para senior-senior yang terhormat, karena kami menyadari kalau mungkin kita kadang mengerti, tapi pengalamannya pasti didapatkan dari para senior-senior juga. Jadi tetap ada, betul. Jadi tetap ada senior-seniornya. Cuma tim kami memang backgroundnya kebanyakan konsultan sih. Dulunya adalah kebanyakan konsultan. Tapi akhirnya they're konsultan yang memang their passion is to the country gitu. Jadi kita melakukan feasibility study itu. Dan untuk ketahanan pangan yang di Kalimantan Tengah itu juga sih, itu juga actually part of my team. Gitu. Wow. Tapi mungkin ini juga banyak pertanyaan yang sering dirimu dapatkan juga ya. Tapi mungkin bisa dijawab juga di sini. Apa hubungannya atau bagaimana saling koneksinya antara tugas Bapak yang baru dari Kemenhan yang ditugaskan oleh Presiden langsung tentang ketahanan pangan dengan tupoksinya dari Kementerian Pertanian itu sendiri nih. Bagaimana sih kita melink and match-nya program ini dengan program dari Kementerian Pertanian sendiri? Ada nggak sih Kak? Seperti apa? Link and match, of course kita semua memiliki visi untuk negara ya. That's the links and match. Pasti persamaannya adalah di bidang pertanian gitu. Cuma yang perlu dicatat adalah kalau Kementerian Pertahanan kita itu more into cadangan pangannya. Jadi more into ketahanan pangannya. Iya, kita itu pengen make this 58 days become more long.
gitu. Karena kita tuh harus memiliki visi dan misi, gimana caranya sih anak-anak muda tertarik ke petani, gimana sih caranya pertanian ini menghasilkan cadangan pangan yang bermutu atau yang sustain atau yang cukup untuk negara at least in 3 months, at least in 6 months. Itu it's our job gitu. Jadi more into ketahanan pangannya, bukan more into bagaimana produksi ini itu bisa diekspor. Gitu. Ya kita juga ada stream itu, tapi it's not our main job. Iya, jadi contohnya memang kayak beras ya. Bagaimana caranya kita memberikan value added sebenarnya. Jadi kita itu Agrinas ini memiliki Puslitbandiklat di Cisaat Setu Bekasi, luasnya 100 hektar, di mana itu adalah our research and development center untuk 28 komoditi pangan yang akan kita pelajari di sana, dan kita sudah bekerja sama dengan berbagai negara untuk mengadakan teknologinya gitu. Jadi kita tuh melakukan percobaan berbagai macam teknologi untuk meningkatkan value added beberapa komoditi pangan, terutama komoditi pangan yang harusnya kita nggak impor, yang harusnya Indonesia ini bisa punya sendiri gitu loh, ngapain kita harus impor. Nah di situ kita lakukan research and development center, kita sudah Pak Menhan already book the license, namanya vertigasi presisi gitu. Jadi kita akan menggunakan teknologi itu salah satunya gitu di Puslitbandiklat untuk dikembangkan gitu loh. Jadi memang waktu saya kemarin ke beberapa kepala daerah itu tujuannya adalah mengakomodir beberapa possibility yang mungkin selama ini mereka kurang aware ya dari hulu ke hilir gitu loh. Jadi kenapa satu-satu dulu, karena ya kita pahami bahwa the ability of my team itu terbatas ya, karena jumlahnya bukan yang terus ratusan gitu kan jumlahnya. Jadi kita harus melihat potensi-potensi mana yang sebenarnya itu bisa istilahnya dikembangkan secara cepat, baru nanti kita jadikan pilot project dan akhirnya bisa disebar di seluruh Indonesia gitu. Jadi memang kemarin waktu saya ke beberapa provinsi itu pasti akan melakukan kerjasama di bidang pertanian, perikanan dan konservasi gitu. Jadi kalau pertanian ya mungkin di sana mereka ingin mengembangkan sektor pertanian, kita akan bantu melalui teknologi, research and development dan lain-lain. Kalau misalnya perikanan ya mungkin di sana ada perikanan laut atau tawar yang mungkin selama ini mereka kesulitan untuk gimana sih caranya making hulu hilirnya gitu. Apakah mungkin bisa ini tuh harus di packing kemasannya atau business development-nya, atau mungkin ternyata mereka bisa langsung ekspor gitu ya. Ya, we search that possibility gitu loh dengan berbagai kepala daerah. Dan juga masalah konservasi gitu, yaitu utamanya adalah penjualan karbon kredit Indonesia yang selama ini kurang dikelola, dan juga berbagai negara ini suka hirup-hirup gratis hirup-hirup gratis oksigen dari Indonesia nih. Iya benar. Jadi mungkin habis ini nggak boleh lagi nih hirup udara gratis Indonesia. Hirup udaranya harus pakai karbon kredit gitu. Jadi zero emission and green emission gitu. Wow. Keren banget nih. Luar biasa. Ini programnya jangka panjang banget nih, benar-benar. Jangka panjang. Dan memang selama ini kan NIR militer itu kurang menjadi sesuatu yang terlihat ya di pertahanan. Betul. Nah, padahal NIR militer itu kalau kita lihat bagian konservasi, apalagi konservasi kalau kita lihat wilayah-wilayah perbatasan Indonesia itu kadang sangat menyedihkan. Iya benar. Gue sedih banget kalau gue harus lihat perbatasan kita dengan Malaysia atau di Papua ya. Gitu. Jadi itu adalah salah satu line kita dengan ketahanan pangan ya. Kalau misalnya kita mengembangkan ekonomi di sektor-sektor 3T, itu nanti tujuannya adalah bagaimana caranya lini-lini perbatasan kita itu terjaga dengan lebih optimal gitu. Jadi nggak hanya mengandalkan militer aja nih, tentara kita kan juga terbatas ya. Betul. Jadi kita harus paham kalau masyarakat itu juga perlu gitu loh dibentuk pengembangan dirinya gitu, supaya mereka nggak melakukan illegal logging lah, nggak istilahnya dengan perbatasan. Misalnya contohnya juga nggak memindahkan batu perbatasan itu aja, itu jadi suatu problem. Benar. Yang harus kita pecahkan gitu.
gitu kan. Bahkan digeser bisa sampai hal seperti itu yang kita harus perhatikan gitu loh, dan itu tuh masuk ke ketahanan militer yang kadang kita nggak pikir gitu. Jadi di sini di Agrinas atau di tim Krida Karya Semesta ini tempat kita melakukan pembelajaran bagaimana caranya menciptakan solusi untuk ketahanan pangan Indonesia gitu. Apa sih yang bisa dilakukan oleh para millennials untuk bisa ikut serta dalam, aku bilangnya campaign atau mungkin turut serta membantu di luar pemerintahan yang mungkin bisa membantu teman-teman yang di dalam ini untuk bisa mempercepat ketahanan pangan yang bisa dilakukan oleh, pasti kan nggak mungkin dong Pak Prabowo atau teman-teman hanya kalian doang yang melakukan gitu kan, butuh teman-teman lain yang mungkin baik itu influencer ataupun apa yang bisa dilakukan mereka dari luar pemerintahan. Apa sih Kak kira-kira? Ada saran nggak? Yang pertama sarannya adalah pakai produk Indonesia. Nah, bangga buat produk Indonesia. Even it's hard from me, but at least dalam bidang pangan itu harusnya bisa perlahan-lahan kita ubah. Bukan merubah itu mungkin sangat sulit ya, tapi mungkin we can mungkin bisa lebih percaya ya terhadap produk-produk Indonesia ataupun lokal sendiri. Dan itu sangat penting. Dan mungkin untuk teman-teman yang juga memiliki usaha-usaha lokal nih, pangan yang lokal, kita harus mengerti bahwa pangsa pasar kita yang harus di-develop itu tidak hanya menengah ke atas, tapi juga menengah ke bawah. Jadi kalau misalnya kita mau membuat modernisasi pangan, itu harus istilahnya let's give to everybody, not only to middle and up class gitu loh. Jadi kadang kan kayak kita ini kan pengen yang lokal, tapi lokal kok mahal banget gitu ya. Pengen yang ini tapi kok mahal banget gitu. Padahal ya enggak juga gitu. Harusnya teman-teman yang memiliki lokal food yang bergengsi, yang bisa mengakomodir pangan Indonesia ini bisa membantu satu sama lain gitu. Tapi memang untuk ketahanan pangan ini kita harus sadar ya bahwa petani-petani kita itu kan usianya tua-tua banget ya. Ya senior lah ya. 70% itu usianya di atas 50 tahun gitu loh. Dan tapi kemarin Agrinas itu membuka lowongan pekerjaan untuk pertanian teknologi, based on teknologi kita. Dalam 3 hari itu jumlahnya tuh 1.700 orang loh yang mendaftar. Oh ya? Jadi jadi kami sendiri baru mengerti dan baru sadar kalau ternyata pertanian ini yang penting itu diakomodir aja gitu loh. Yang penting itu ada orang-orang yang mau mengakomodir anak-anak muda untuk ngurusin pertaniannya Indonesia gitu loh, secara modern ya. Karena selama ini kan mungkin sistemnya itu kayak kalau urbanisasi itu orang pindah ke Kalimantan misalnya, habis itu punya anaknya 5, akhirnya 1 hektar dibagi 5, nah akhirnya sistem produksinya nggak maksimal di situ gitu. You know, hal-hal ini yang it's so big to talk ya kalau misalnya kita harus diskusi tentang hal ini gitu. Itu so big aspek. Cuma memang untuk anak-anak muda Indonesia sih tentang ketahanan pangan ya kita harus menyadari kalau support ini itu sebenarnya dibutuhkan gitu untuk bagaimana caranya kita konsumsi lokal. Ya saya pribadi sih masih kadang ada hal-hal yang kita nggak bisa dapatkan di Indonesia gitu ya. Cuma ya I think Agrinas is trying to accommodate hal itu. Oke. Jadi sekali lagi buat teman-teman nih, siapapun kalian yang di luar dari pemerintahan, kalian bisa bantu teman-teman baik itu UMKM ataupun teman-teman petani lokal dengan bangga dengan produk atau buatan Indonesia. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang cinta dengan buatan Indonesia? Bener nggak kalau bukan warganya sendiri? Betul. Karena memang apalagi di daerah-daerah ya, daerah-daerah itu kadang bingung loh bagaimana caranya mereka melakukan business development. Misalnya branding. Tapi begitu mereka sudah branding, mereka sudah packing, sudah ini, tetap aja ternyata anak-anak muda ini lebih suka hal-hal yang berbau luar gitu loh. Modernisasi luar. Jadi kadang susah juga. Kayak contohnya mungkin Halmahera Selatan ya, mereka tuh sangat overload
tuna banget gitu loh. Jadi bisa di Halmahera Selatan tuh tuna itu sampai dibuang-buang. Oh ya? Oh. Gitu kan. Nah, mereka akhirnya melakukan contohnya repacking ataupun freezing tuna di rumah ke rumah. Jadi rumah ke rumah itu punya sendiri-sendiri gitu loh. Dan akhirnya di-collecting oleh pemerintahnya untuk bagaimana caranya dijual ke pusat oleh-oleh atau keluar daerah. Tapi tetap aja kayak apa sih? Padahal tunanya juga kayaknya tuna yang dari Jepang juga ambilnya juga dari Indonesia gitu. Tapi habis dari Jepang dijual lagi. Nah, itu kan dengan harga yang mahal, padahal itu juga dari Indonesia gitu ya. Nanti endingnya balik-balik lagi ke Indonesia gitu. Padahal tunanya juga dari Halmahera Selatan gitu kan. Jadi hal-hal kayak gitu yang kadang kita nggak sadar gitu. Jadi mungkin lebih perhatian aja sih sama ingredients-nya gitu. Lebih ke gimana sih caranya, produk lokal aja gitu yang kita pilih gitu. Setuju. Dan mungkin buat teman-teman juga selain influencer ataupun teman-teman yang punya di bidang lain yang bisa membantu produk buat Indonesia, kalau menurutku sih mulai sekarang ya, karena dengan kita saling membantu apalagi di kala pandemi ini kan sangat berarti banget sih buat semuanya gitu. Tidak hanya buat di lingkungan kita, tapi buat mereka yang mungkin juga bingung mempromosikan produknya juga sangat membantu sih ya, menurutku gitu ya. Iya. Jadi saat ini itu kan I think a lot of people struggling with their business ya Pak ya. Yeah. And I think we are all need to gather the help to help each other untuk aware satu sama lain. Apa sih hal-hal yang bisa kita kembangkan bersama gitu loh. Karena ya itu tadi, kalau kita masih mengutamakan hal-hal yang di luar, nanti kalau pintu impor ditutup, pintu ekspor ditutup, baru deh kita sadar gitu kan apa sih artinya kepentingannya untuk produk lokal gitu. Jadi jangan sampai kita di stase itu baru kita sadar gitu. Kita harus melakukan banyak value added atau development sistem di berbagai daerah gitu loh. Jadi mohon didukung aja, especially teman-teman yang di daerah sih. Kalau menurut saya sih lebih di teman-teman yang di daerah ya, yang gitu aja. Jadi konsep of thinkingnya itu kita harus kearifan lokal yang harus didukung gitu sih. Setuju. Wow. Luar biasa banget nih. Sebetulnya masih banyak banget pertanyaan aku, tapi karena kembali lagi waktu, takutnya dirimu juga sibuk. Tapi mungkin teman-teman nih punya ide kira-kira kalau misalkan nanti Novalia berkenan lagi di episode berikutnya, apa sih kira-kira yang bagus, ataupun mungkin kalian punya ide apa, saran apa yang kira-kira pengen dibahas, di topik apa yang mungkin bisa dibahas, bisa komen di Instagramnya aku di @fajarsuryabudiman di Instagram, ataupun bisa kalian juga mention di Instagramnya Novalia di Novalia Hartono, di @NovaliaHartono. Kalian juga bisa mention di situ. Kira-kira aku pengen tahu lebih dalam tentang ini dong. Nah, itu juga boleh, nanti kalian bisa komen di bawahnya. Boleh. Ataupun bisa kalian juga like di subscribe ataupun di Spotify channel Ruang Cerita Fajar. Pertanyaan terakhir nih di episode kali ini bersama dengan Novalia Hartono. Ada saran atau tips buat buat teman-teman yang masih ragu ataupun yang masih bingung karena mungkin sekarang COVID ini kan banyak yang di PHK, ataupun buat teman-teman yang masih punya kesempatan privilege kerja di rumah ataupun yang harus keluar dari seorang Novalia, buat teman-teman yang sekarang kondisinya masih tadi aku bilang down ataupun harus bekerja di luar ataupun masih WFH. Dan satu lagi, boleh dong kasih dukungan buat teman-teman garda terdepan yang hingga saat ini masih berjuang menjadi garda terdepan untuk melawan COVID-19, yang mungkin belum bisa bertemu dengan keluarganya, ataupun buat keluarga yang ditinggalkan oleh teman-teman garda terdepan dari seorang Novalia Hartono di Ruang Cerita Fajar kali ini. Oke, yang pertama dulu ya, mungkin bagi teman-teman yang di sana masih berjuang, kita semua, we're all in this together. This is not only one local problem or issue, but this is international issue. So I think we must believe if we can do this, if we can go through this,
and we will pass it. Itu adalah hal mindset yang kita harus miliki supaya kita memiliki kepercayaan diri gimana caranya we can go from all of this gitu loh. That's the basic ya gitu. Jadi dan itu yang pertama mungkin harus aware terhadap kesehatan. Itu sangat penting, tapi tidak hanya kesehatan diri sendiri. Karena kita harus pahami di COVID-19 ini kesehatan orang lain justru yang sepertinya lebih rentan nih untuk nggak kita jaga gitu loh. Karena mungkin kalau kita udah aware terhadap cuci tangan, tapi kadang kita nggak aware terhadap pemakaian masker atau bagaimana caranya atau gimana atau kapan masker itu harus dipakai gitu. Kadang saya sendiri juga kadang lupa gitu kan. Jadi tapi kesehatan orang lain juga gitu loh. Because we need to be in this together. Jaga satu sama lain gitu kan, especially family. Jadi kalau misalnya kalian masih kerja di luar, soalnya saya juga ya harus gimana caranya protokol-protokol COVID tetap dipatuhi, diikuti dan dilakukan gitu loh. Jadi don't think this is a joke gitu loh. Don't think this is a fashion or the things that we need to just follow. No, it's not only just follow, but we need to do that gitu in matter of protocol for the sake of everybody gitu kan. Dan mungkin kalau untuk teman-teman yang mungkin sekarang lagi kena musibah pekerjaan PHK atau lain-lain, lebih ke cari possibility di sekitar kalian, dan itu sangat banyak. Mungkin bisa mulai berwirausaha sendiri atau mungkin bisa cari perusahaan-perusahaan yang sektornya sekarang masih bagus ya, masih bukan sektor yang memiliki kendala gitu. Itu banyak juga gitu loh. Mungkin I need to feel blessed kalau mungkin I'm in a safe zone, tapi tugas kita yang di safe zone jadinya malah bagaimana caranya bisa mengakomodir dan membantu teman-teman yang lagi kena musibah gitu loh, bagaimanapun caranya. Dan mungkin perbanyak link-link. Jadi dari teman-teman berbanyak komunikasi, perbanyak link dengan teman-teman sekitar, itu pasti ada. Even in your Instagram itu pasti banyak banget possibility yang harusnya bisa kalian kerjakan gitu loh. Jadi dan possibility itu harus dicari, Mas Fajar. Possibility itu nggak boleh hanya ditunggu. Jadi harus kita yang take action, harus kita yang paham di mana sih possibility-nya. Harus ada kemauannya gitu loh. Mungkin bisa juga ikut program-program pemerintah yang saat ini sedang dicanangkan oleh Pak Presiden begitu. Nah, bisa mungkin di searching di Google gimana cara kartu prakerja, gimana cara mendapatkan uang tambahan gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga mungkin lebih ke para gugus tugas COVID yang mungkin sama tugasnya kalau itu untuk preventing dari virus. Kalau kami bagaimana caranya hal-hal ketahanan pangan ini bisa kita atasi bersama gitu kan. So untuk mungkin garda terdepan ya, I will continue. Tugasnya sih agak mirip ya. Tapi mungkin kalau untuk garda terdepan lebih ke bagaimana caranya preventingnya untuk ke virusnya. Kalau ke kita sih gimana caranya dalam penanganan ini itu tentang ketahanan pangan gitu kan. When we got support, waktu saya mendapatkan support dari orang-orang terdekat, karena kemarin memang waktu WFH itu justru kita nggak WFH, kita gimana caranya kita akomodir ketahanan pangan di seluruh Indonesia. Jadi waktu orang-orang di rumah, orang-orang takut sama virus, kita malah harus ke sana, harus ke sini, harus tetap kerja gitu kan. The struggle is very real. And the fear actually it was real gitu loh. Kadang kita mikir, aduh ini jangan-jangan gue kena nih, kadang-kadang gue bisa kena nih gitu. Kadang-kadang kayak gitu kan. Cuma we need to do our job in a very maximum capacity. You know, to save our country is things and a task that we must do and we must finish. Gitu. Jadi kalau saya bisa pesan terhadap teman-teman garda terdepan, mungkin itu sesuatu yang berat, sesuatu yang kadang why must me gitu loh, kenapa harus gue, dan itu ternyata gue gitu. Kadang kita masih shock juga gitu. Tapi kita harus bangga bahwa kita berusaha untuk menyelamatkan 260 juta masyarakat kita dari hal yang kita we never know, you know. Dan itu my simple words itu
kadang-kadang untuk teman-teman garda terdepan itu sometimes it was so touch, you know? Karena saya pribadi waktu menerima kata-kata ini, you know, kadang saya sampai pengen nangis gitu loh dengarnya. Oh my God, yeah, that's me gitu loh. Kita harus we need to save the people. Gimana caranya orang-orang ini bisa, para masyarakat bisa terhindar dari berbagai macam bahaya gitu. Padahal kita sendiri juga punya keluarga. Betul. I have my parents that every day worry of me gitu kan. Mungkin kalau yang garda depan punya keluarga di rumah gitu. Yang penting jaga kesehatan itu adalah yang paling penting. Jadi vitamin, kesehatan, everything yang pasti sudah ditunjang oleh pemerintah dan pasti sudah ditunjang oleh rumah sakit masing-masing harus dijalani sesuai aturan dan protokol gitu. Jadi virus ini hanya bisa di-battle kalau kita ikuti aturannya gitu. Kita ikutin aturannya dan kita tidak membangkang. Dari situ kita bisa menurunkan rasionya gitu. Jadi mungkin juga bagi teman-teman garda terdepan juga harus perhatikan hal-hal yang pasti sudah diarahkan oleh pimpinan gitu loh. Karena pasti mereka sudah di provide vitamin per 1 bulan sekali, suntik ini, suntik itu. Itu harus rutin dilakukan gitu. Dan harus diperhatikan. Jadi itu untuk garda terdepan, saya nggak mau muluk-muluk berpesan harus tetap semangat, tetap ini. Karena I think it's past, the time that is past. Sekarang gimana caranya we face the reality that is in front of us. Solusi-solusi ini tuh harus menjadi hal yang kita laksanakan. So we must do it gitu. We must do and we must finish it until the last line. Itu yang saya pengen kasih semangat ya buat teman-teman gitu. So the words for me is not buat semangat ya, it's not that anymore, you know bro. We need to face the fact that now the time is running and we need to however and whoever is it to battle with this together, and we must be serious to face this together and help each other gitu, untuk bagaimana caranya menyadarkan masing-masing pihak kalau preventing ini tuh sudah bukan sangat penting lagi, tapi we must do it yes or no gitu. Wow, lebih ke situ sih. Luar biasa banget. I'm more into punchline because I know what they're doing, I know what they are suffer. I think me and my team will suffer the same thing, and so the words is not about sweet words anymore. I must say. Anyway, luar biasa banget obrolan kita hari ini. Kalau kata anak-anak zaman sekarang nih, ini bilang ini obrolan kita tuh daging semua. Oke, sekali lagi terima kasih banyak untuk Novalia untuk waktunya hari ini. Saya harap dirimu tidak kapok untuk main lagi di Ruang Cerita. Dan yang pasti buat teman-teman sekali lagi yang mau ikutan tadi untuk Tidar, bisa Instagramnya di @pp.tidar. Kemudian juga kalau kalian pengen tanya langsung nih ke Kak Novalia buat baik itu aktivitasnya ataupun mau tentang kuliah di luar negeri ataupun apapun itu, bisa mention dan juga follow Instagram di @novaliahartono. Dan juga jangan lupa untuk like, comment, dan share cerita ini di Ruang Cerita Fajar di YouTube dan juga di Spotify. Sekali lagi Novalia Hartono, terima kasih untuk waktunya. Thank you so much. Kita ada tradisi nih. Terima kasih, semoga cepat ketemu ya. Amin. Kita ada tradisi nih. Main ke kantor deh. Iya dong. Ke kantor. Tinggal tunggu callingan aja. Tapi ke kantor yang satunya, ke perusahaan. Oh siap. Jadi sebelum kita akhiri ini, kita biasanya ada virtual foto dulu buat Instagram Story. Oke, kita foto dulu yuk. Oke, yuk. 1, 2. Oke. Yes, sekali lagi terima kasih Novalia Hartono untuk waktunya sudah mau bergabung di Ruang Cerita Fajar. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sehat-sehat selalu ya. Dah. Assalamualaikum. Dah. Waalaikumsalam. Hai, jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe channel YouTube Akang ya. Hatur nuhun.